Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga yang diusung oleh Erni Hairani, staf pengajar SMK Negeri 2. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menganalisis aset tetap tidak berwujud serta amortisasinya. Tujuan pembelajaran setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian aset tetap tidak berwujud, kemudian menganalisis jenis aset tetap tidak berwujud, menganalisis perhitungan amortisasi aset tetap tidak berwujud, kemudian menjelaskan pengertian aset tetap tidak berwujud, menyebutkan aset tetap tidak berwujud, dan menghitung amortisasi aset tetap tidak berwujud. Materi pelajaran yang akan dibahas yaitu tentang aset tetap tidak berwujud, tentang pengertian, jenis-jenis amortisasi aset tetap tidak berwujud. Pengertian aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berbentuk hak-hak khusus yang diharapkan dapat memberikan tambahan laba pada perusahaan. Aset tetap tidak berwujud bisa juga dalam bentuk hak yang melekat pada produk intelektual di mana fasilitasnya digunakan oleh pihak lain. Sama seperti aset tetap lainnya, aset tetap tidak berwujud mempunyai harga perolehan, amortisasi atau penghutan, umur ekonomis, dan juga nilai residu atau nilai sisa. Karakteristik aset tetap tidak berwujud ada 3 karakteristik utama. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik akan tetapi mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aset tetap tidak berwujud menghasilkan nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Dan karakteristik yang ketiga bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Kemudian ada karakteristik pendukung aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor, memiliki nilai pada perusahaan, dan tidak ditumbuhkan oleh ekonomisnya. Jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada hak paten, ada hak cipta, ada merek, ada franchise, ada perjanjian sewa, ada goodwill. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau menguasai penemuannya selama jangka waktu tertentu. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Kemudian ada yang namanya merek, merupakan nama atau istilah dan simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun mengidentifikasi perusahaan itu sendiri. Kemudian franchise, yaitu hak yang diberikan oleh suatu pihak yang disebut franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas atau merek yang dimiliki oleh franchisor. Kemudian ada yang namanya perjanjian sewa, yaitu hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam suatu perjanjian sewa menyewa tersebut. Dan terakhir ada yang namanya goodwill, ada semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik hingga nama yang terkenal dan pimpinan yang ahli. Kemudian ada yang namanya harga perolehan aset tetap tidak berwujud. Harga perolehan ini tergantung pada cara perolehan aset tetap tidak berwujud tersebut. Jika diperoleh dari pembelian, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembeliannya. Jika aset tetap tidak berwujud diperoleh dari penukaran dengan aset lainnya, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aset yang dipakai sebagai penukar. Kemudian aset tetap tidak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan ketika perusahaan atau individu berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset tersebut, dan juga biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Aset tetap tidak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Ini berdasarkan PJAK Standar Akuntansi Keuangan nomor 19 paragraf 27 revisi 2010. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud terdiri dari harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat,
Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Yang termasuk dalam harga perolehan aset tetap tidak berwujud adalah harga yang bayar terreal, biaya-biaya tambahan untuk mendapatkannya seperti biaya kepada pemerintah, biaya notaris, biaya administrasi, kemudian biaya-biaya percobaan dan pengembangan, kemudian biaya untuk penyerahan hak seperti royalti dan lisensi, kemudian biaya-biaya lain yang berkenaan dalam hal gugatan. Amortisasi aset tetap tidak berwujud. Amortisasi aset tetap tidak berwujud adalah alokasi sistematis jumlah yang akan disisihkan suatu aset tetap tidak berwujud selama masa manfaatnya. Harga perolehan aset tetap tidak berwujud dibebankan secara periodik ke dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Pembebanan harga perolehan aset ini disebut amortisasi. Aset tetap tidak berwujud umumnya diamortisasi menggunakan metode tersebut. Amortisasi aset tetap tidak berwujud dilakukan dengan menjurnal sebagai berikut. Dan amortisasi di debit dan akumulasi amortisasi di kredit. Dan kita bahas tentang umur ekonomisme. Pada umumnya masa manfaat aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan, terkecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa masa manfaat suatu aset tetap tidak berwujud melebihi 20 tahun. Dalam pertimbangan masa manfaat aset tetap tidak berwujud perlu diperhatikan faktor sebagai berikut. Pertama, perkiraan penggunaan aset tetap oleh perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan aset tersebut. Dua, keusangan teknologi atau teknis lainnya. Tidak, kestabilan industri di mana aset yang digunakan dan permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut. Yang keempat, perkiraan tindakan yang akan diambil oleh pesaing. Kelima, jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan untuk mendapatkan masa manfaat dari aset untuk mencapai tingkat tertentu. Kemudian periode pengendalian aset dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut. Yang ketujuh, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Dan ada yang namanya nilai residu atau nilai sisa aset tetap tidak berwujud. Nilai sisa suatu aset tetap tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol, kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya, atau ada pasar aktif bagi aset tersebut. Nilai sisa aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar. Selain itu, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa yang aktif tersebut akan tetap ada pada akhir masa manfaat aset tersebut. Tidak seperti aset tetap berwujud, seperti peralatan kendaraan mesin lain yang bisa dijual kembali secara bebas dengan mudah karena mereka memiliki wujud dan banyak pembeli yang akan melanjutkan pemilikan aset. Pelepasan aset tetap tidak berwujud berupa goodwill, hak paten, hak cipta dan lain-lain tidak bisa dijual kembali dengan bebas karena tidak banyak pembeli yang akan melanjutkan kepemilikannya. Jadi, apabila aset tetap tidak berwujud tidak memenuhi dua ketentuan di atas, maka nilai sisa dalam aset tetap tidak berwujud seharusnya nol. Metode garis lurus. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan biasanya menghitung amortisasi dengan metode garis lurus. Dengan metode ini, biaya aset tidak berwujud tersebar merata di semua periode akuntansi di mana aset tersebut dapat memperoleh manfaat. Rumusnya, beban amortisasi tahunan sama dengan biaya perubahan aset dibagi masa manfaat. Contoh perhitungan aset, contoh perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus. Contoh, PT Gemilang membeli hak cipta perangkat lunak komputer dari seorang investor untuk mendukung produksi perusahaan seharga 180 juta. PT Gemilang menghabiskan 20 juta untuk pendaftaran paten dan mendapatkan hak penemu selama 20 tahun. Tapi kemudian ada gugatan dari penemu lain atas paten penemuan perangkat lunak atas terjadi proses pengadilan biaya 50 juta, namun PT Gemilang memenangkan kasus tersebut. Maka biaya amortisasi tahunannya adalah harga pada saat harga 180 juta ditambah biaya pendaftaran 20 juta, kemudian ditambah proses pengadilan 50 juta dibagi 20 tahun. Karena 12.500.000 per tahun dibagi rata. Di sini tidak ada yang namanya nilai sisa. Nah, itulah contoh perhitungan amortisasi aset tetap. Demikian bahasan materi amortisasi aset tetap tidak berwujud. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila adanya kekurangan dalam penyampaian materi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.